sudah seperti yang Bapak-Bapak lihat sendiri bahwa keberadaan saya ada di Barreskrim. Jadi atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Februari kemarin, menuai pro dan kontra, ya. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut, ya, sudah kita laporkan. Saya siap. Demi keutuhan dan harga diri Mahkamah Agung saya siap. Karena saya adalah ornamen Mahkamah Agung yang disumpah oleh Pengadilan Tinggi yang wajib menjaga nama baik Mahkamah Agung. Kan saya bilang, itu orang tua saya Mahkamah Agung. Kalau saya salah hari ini dan saya contohnya dipukul oleh Mahkamah Agung pakai lidi, berarti dia teguran. Jadi 3 pasal yang dilaporkan kepada kami, satu pun tidak masuk unsurnya. Dan ini pasalnya setahun setengah, 3 minggu. Sampai ada kesan dipaksakan. Dan ingat, contempt of court belum diatur. Polemik perilaku kurang elok yang dilakukan oleh advokat Firdaus Oiwobo dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea tidak hanya melahirkan perdebatan sengit di masyarakat, tetapi juga berbuntut panjang. Pasalnya, Firdaus kini mendapatkan reaksi tegas dari Mahkamah Republik Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam rilis beberapa waktu silam. Dan seolah merasa bersalah dengan apa yang kini harus terjadi, Firdaus Oiwobo pun menuturkan permintaan maafnya kepada Mahkamah Agung. Tidak tanggung-tanggung, Firdaus bahkan menyatakan kesiapannya bila Mahkamah Agung memutuskan untuk menjatuhkan berat kepadanya. Lantas, seperti apa reaksi Hotman Paris selaku pihak yang tegas mengecam perilaku Firdaus menanggapi permintaan maaf itu? Kalau saya nanggap itu biasa-biasa saja, karena kan biar gimana Mahkamah Agung itu kan orang tua kita, ya. Mereka juga, saya juga nggak egois, mungkin mereka juga tersinggung karena adanya teriak-teriakan dari timnya Bang Rasman, ya, ada juga teriak-teriakan dari jaksa dan lain-lainnya yang membuat gaduh. Sebenarnya kan karyawan pengadilan yang 2 orang itu awalnya. Jadi saya nggak ada masalah dilaporkan, karena itu orang tua saya MA. Jadi banyak paman-paman saya juga di sana di MA, ya. Banyak paman saya juga ada beberapa yang hakim agung gitu. Jadi saya nggak berani statement apa kalau terkait dengan Mahkamah Agung. Artinya di sini itu orang tua, ya, saya anggap orang tua, biarkan aja orang tua menghukum anaknya. Saya tetap hormat pada Mahkamah Agung. Saya juga minta maaf pada Mahkamah Agung kalau saya pernah khilaf, ya, pernah mungkin memalukan Mahkamah Agung. Saya minta maaf sekali lagi kepada Ketua Mahkamah Agung, saya minta maaf. Jadi adapun saya dilaporkan, saya sudah pasrah. Kalau memang saya salah, ya saya anggap, ya karena saya anaknya, Mahkamah Agung adalah orang tua saya, ya saya menerima saja dilaporkan. Secara bisnis, karir dia sudah hancur. Karena klien mana yang mau pakai pengacara seperti itu? Kalau kamu menangani perkara di pengadilan, pakai pengacara seperti itu yang dimusuhin oleh hakim, apa kau mau perkara kamu kalah? Dari segi de facto bisnis, saya yakin klien dia akan kabur semuanya. Ya kita kan melihat harus dari segala sisi. Kalau versinya orang awam memang secara kesemata itu mencoreng sekali. Tapi di situ ada perjalanan, ada kronologis, ada mekanisme yang memang ada beberapa kawan rekan kita juga dari jaksa yang memprovokasi, ya, sehingga saya juga terprovokasi, sehingga secara spontan saya naik ke meja gitu. Jadi itu hal yang nggak masalah menurut saya. Jadi apapun kritikan dari Mahkamah Agung saya terima, sampai hukuman pun saya terima. Kenapa? Karena saya sangat menghormati sekali institusi tersebut, ya. Jadi saya nyari makannya juga di Mahkamah Agung, ya. Saya juga dilantik di Pengadilan Tinggi, itu bagian dari ornamen Mahkamah Agung. Jadi saya nggak berani melawan mereka. Mereka adalah ayah saya, orang tua saya, ibu saya yang perlu saya patuhi. Jadi kalau saya hari ini dihukum, dipenjara karena kekhilafan saya akan terima. Gitu. Tapi sebelum saya terima, saya sangka dulu sesuai dengan dalil-dalil hukum yang saya miliki dan keilmuan yang saya miliki. Jadi saya nggak masalah karena saya sangat menyayangkan lembaga ini, dan lembaga ini yang telah berjasa
memberikan ruang pada saya dan menyumpah saya sebagai anggota advokat, ya. Jadi saya hormat pada Mahkamah Agung. Dari awal saya sudah usulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar yang tindakan hukum pertama perlu dilakukan adalah cabut dia punya SK BAS, berita acara sumpah. Anda tahu kan, seorang pengacara agar bisa sidang harus menunjukkan di setiap persidangan kartu pengacara yang dikeluarkan oleh organisasi pengacara, sama satu lagi SK BAS, berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi. Yang terjadi sekarang kan dia dipecat dari KAI, dia udah loncat langsung ke organisasi pengacara lain, ya, karena memang kita itu paling menyedihkan organisasi advokat banyak. Jadi masih perlu ada orang kayak gini, nggak boleh lagi bersidang. Mahkamah Agung harus segera memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi cabut SK berita acara sumpah. Kalau itu dicabut, tidak akan bisa lagi bersidang seumur hidup. Saya siap. Demi keutuhan dan harga diri Mahkamah Agung saya siap. Karena saya adalah ornamen Mahkamah Agung yang disumpah oleh Pengadilan Tinggi yang wajib menjaga nama baik Mahkamah Agung. Kan saya bilang, itu orang tua saya Mahkamah Agung. Kalau saya salah hari ini dan saya contohnya dipukul oleh Mahkamah Agung pakai lidi, berarti dia teguran. Mudah-mudahan saya dikasih kesempatan oleh Mahkamah Agung agar tidak lagi keliru dalam menjalankan profesi sebagai advokat. Tapi kalau saya tidak diberikan ruang untuk memperbaiki diri saya, ya saya pasrah. Gitu. Ya kan semuanya kan harusnya ada diberi ruang untuk memperbaiki diri. Tapi kalau cara Mahkamah Agung bilang kesalahan saya ini merupakan kejahatan yang luar biasa, saya siap menerima konsekuensi. Di sisi lain, usai mendapatkan instruksi dari Mahkamah Agung, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara pun telah mengambil langkah hukum, imbas kejadian kurang menyenangkan yang terjadi pada agenda sidang 6 Februari silam. Ya, pada hari Selasa 11 Februari 2025 kemarin, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah secara resmi melaporkan Rasman Arif Nasution serta beberapa pihak lain ke Barreskrim Polri. Pada laporan tersebut, Rasman Arif Nasution dikabarkan terancam dijerat pasal berlapis, yakni pasal 335 KUHP tentang dugaan perbuatan tidak menyenangkan, pasal 207 KUHP terkait dugaan penghinaan badan hukum, dan yang terakhir, pasal 217 KUHP tentang dugaan membuat gaduh di pengadilan. Lantas, seperti apa Rasman Arif Nasution menanggapi laporan tersebut? Serta bagaimanakah pula rincian dari laporan yang dilayangkan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Sudah seperti yang Bapak lihat sendiri bahwa keberadaan saya ada di Barreskrim. Jadi atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Februari kemarin, menuai pro dan kontra, ya. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut, ya, sudah kita laporkan. Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Rasman Arif Nasution, ya, dan kawan-kawan tentunya. Ya, kita belum bisa menghitung, ya, karena tidak tahu jumlahnya juga, tetapi sudah setidak-tidaknya lebih dari 2. Ya, betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ya, bukan instruksi, ini udah perintah. Ya, perintah Mahkamah Agung sendiri. Jadi atas kejadian itu kami juga nggak diam. Kami kan punya bapak, punya Pengadilan Tinggi, kita ke Pengadilan Tinggi, kita ke Mahkamah Agung lah. Kita seperti itu. Ini atas nama lembaga. Jadi ada perintah seperti itu. Bahwa ini ya sudah ada LP-nya atas nama lembaga sudah kita laporkan. Ya. Boleh. Pak, ke kamera Pak dikit. Dikit lah, boleh Pak. Kiri Pak. Tahan dikit Pak, tahan Pak. Sini Pak. Pak, kiri Pak. Kanan Pak. Kalau bukti-bukti hanya karena hanya berupa rekaman video-video, ya. Ya, nanti penyidik. Sudah kami serahkan penyidik, ya. Sudah kami serahkan penyidik. Ya, itu karena sudah kami laporkan, nanti menjadi kewenangan penyidik. Udah ranahnya penyidik akan menindaklanjuti bagaimana. Itu seperti itu. Kalau minta maaf itu tidak ada, tetapi kan seperti di TikTok itu, minta maaf kepada Pengadilan Tinggi, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada Kejaksaan Agung, juga minta maaf sama Mahkamah Agung, seperti itu. Kalau secara langsung belum ada. Jadi 3 pasal yang dilaporkan kepada kami, satu pun tidak masuk unsurnya. Dan ini pasalnya, setahun setengah,
3 minggu. Jangan sampai ada kesan dipaksakan lagi. Dan ingat, contempt of court belum diatur. Jadi baru ini kejadian di Republik ini, ada lembaga tinggi sekelas Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi untuk melaporkan rekan sejawatnya. Apa yang mereka bela dari? Periksa dulu lah Sofia Tambunan dan kawan-kawan. Periksa kami udah ke KY. Panggil KY, panggil kami. Barulah buat laporan. Tadi apa kata Pak Gayus di TV tadi? Pak Gayus di TV membilangkan contempt of court itu terbagi dua, ada sipil, adapun kriminal, dan tidak masuk unsur kriminal sama sekali. Jadi tidak ada unsur pidana di situ. Jadi sangat disayangkan Pak Gayus Lumun sangat menyayangkan. Dilaporkan. Iya, sangat dilaporkan ke pihak kepolisian. Jadi bayangin ya, kami ini penegak hukum, kami ini sejajar. Hanya bedanya mereka pemutus. Tapi mereka nggak bisa memutus perkara kalau nggak ada kuasa hukum yang mendampingi klien, si pelaku. Terus nggak ada JPU yang bacain. Hanya memutus, taruhlah di atas dia. Nah kalau perilakunya menzolimi, kira-kira kalau kalian berada di posisi saya, bagaimana? Terus dipersalahkan, yuk loncat ke meja, dia refleks. Terus saya teriak-teriak sampai bilang sadar. Ambil aspek psikologisnya. Pikiran saya sudah sangat-sangat tertekan. Nah karena itu kalian mau lapor. Nanti kami minta Prof Gayus menjadi saksi. Kami pun besok akan melaporkan juga dugaan apa? Penyalahgunaan kewenangan dan dugaan penganiayaan oleh 2 orang kepada saya. Dan ditambah dengan yang lain. Kami tidak mau berbenturan. Oh itu menggambarkan tindakan pengadilan yang pertama kali dalam sejarah perdana di Indonesia, hanya dalam tempo 2 hari langsung dilaporkan polisi. Berarti semua hakim pun, bahkan pimpinan Mahkamah Agung merasa sadar bahwa merasa tersakiti, marwah pengadilan sudah diinjak-injak. Laporan pengadilan terhadap Rasman itu sudah sangat tepat. Karena marwah wibawa pengadilan sudah dihina sebegitu buruk. Itulah salah satu kelemahan di Indonesia, karena kita belum punya undang-undang contempt of court. Sementara itu, guna menanggapi kisruh yang melibatkan Firdaus Oiwobo selaku mantan anggota, salah satu ketua Dewan Perwakilan Daerah Kongres Advokat Indonesia pun buka suara, di mana ia menanggapi kritik dari Firdaus yang menyayangkan keputusan pemecatan tanpa adanya upaya panggilan klarifikasi. Selain itu, ia pun memberikan komentar terkait aksi Firdaus Oiwobo yang kini telah mendapatkan organisasi advokat yang terbaru. Lantas seperti apa pihak Kongres Advokat Indonesia menanggapi deretan huru-hara yang kini tak dapat dihindari? Serta bagaimanakah pula penjelasannya terkait keputusan pemecatan Firdaus Oiwobo? Saya dari Kongres Advokat Indonesia itu tanggal 8 kita sudah rapat ya, DPD kan ada kongres ya. Nah, kita ini sudah rembuk ya karena ada viral, ada ini kan gini kan, itu merusak nama daripada organisasi. Jangan sampai satu orang ini ya, anggota Kongres Advokat Indonesia yang jumlahnya hampir 50.000 di seluruh Indonesia, gara-gara ulah satu orang ini membuat rusak nama advokat di Indonesia ya. Jadi pemecatan ya itu sudah ya persetujuan daripada DPD semua, tidak perlu kita, karena tidak ada pengaduan, tidak perlu karena sudah viral kan itu kan, bukan karena viralnya kita mencari dia, enggak, karena ulahnya dia kan itu kan, sangat kalau orang waras misalnya kan, ya saya jadi bingung katanya ya dia katanya pernah dibela diri, pernah di taekwondo, pernah di apa ya, saya kan lihat membaca itu katanya, dan dia pernah di ini dan itu, mungkin dia nanti akan pernah ditahan ya, ditersangkakan, dipidanakan. Mungkin itu nanti ya. Jadi kalau dia mengatakan mengundurkan diri itu naif itu. Itu omongannya sama dengan rekannya dia itu. Naif kan gitu istilahnya kan ya. Jadi janganlah kita ini rekan sejawat kalau gitu. Saya ini minta nanti ya kepada Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Tinggi. Ya kita sudah memberikan surat ya. Kemarin itu pemecatan dia semuanya, SK-nya, pemecatan dia dan mencabut ya berita acara sumpahnya.
kita minta kepada Pengadilan Tinggi Banten karena dia orang di Banten ya, orang di Banten itu nanti kalau sudah dipecat ya, itu kalau dia nanti mengajukan sumpah lagi ya, dilihat dulu ya, organisasi yang dia ikutin sekarang, AHU-nya berdiri tahun berapa, dicek dulu ya pada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia ya, khususnya pada Bapak Mahkamah Agung ya, karena kita cinta kepada pengadilan, cinta kepada kepolisian ya, kita sama penegak hukum itu cinta pada semuanya ya, penegak hukum ya, polisi, jaksa, hakim ya, istilahnya itu dicek ya, jangan nanti ya organisasi ini sekarang makin banyak melebar ya, banyak nama-nama yang nggak tahu itu, kumpul 5-3 orang mendirikan organisasi. Jadi nggak ada pemecatan itu. Kata siapa pemecat? Kalau pemecatan itu dengan cara yang benar. Ya hari ini saya mengundurkan diri, bukan dipecat. Ya, karena pemecatan itu cacat hukum. Ya, itu ya. Jadi tidak profesional, itu aja. Mereka tidak profesional. Ya, dan saran saya kepada KAI, Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Presiden KAI, Bunda Siti Jamilah Lubis SH, lindungi organisasi anggotamu. Lindungi anggotamu, kalau begini terus kabur orang pindah, apalagi sekarang multibar. Orang banyak memilih organisasi-organisasi yang jelas, yang mendapatkan perlindungan, ya. Kabur anggota KAI, semua kabur, saya udah tahu ceritanya, banyak yang kabur. Ya, pindah ke organisasi lain. Kalau ada anggotanya yang salah, bukannya dibela malah dijeblosin. Tidak ada yang namanya kita dipanggil secara profesional ya untuk memeriksa kita di Dewan Etik ya, tidak ada sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Saya keberatan atas pemecatan itu, karena saya mengajari mereka agar bertindak profesional dalam menjalankan organisasi. Tetapi keberatan saya itu saya tuangkan dengan perbuatan saya dengan mengundurkan diri dari Kongres Advokat Indonesia, dan saya masuk kepada Feradi WPI. Tapi biarlah itu bergulir dengan sendirinya. Yang jelas hari ini saya sudah bergabung dengan Pradi WPI ya. Dan ada Pradi Perjuangan juga mengajak saya untuk bergabung, ada Pradi lain-lainnya. Tapi saya akhirnya bergabung dengan Pradi WPI, Fradi ya, Fradi WPI. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.